Mantap nih, Jairo Riedewald percepat proses naturalisasi. Kabar seru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Jairo Riedewald, calon pemain naturalisasi yang lagi dalam proses jadi warga negara Indonesia, bakal kena hukuman di Liga Belgia 2024 hingga 2025. Meskipun kelihatannya kurang menguntungkan buat dirinya, ternyata ini justru bisa jadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Kenapa? Baca terus, karena kisah perjalanan karier Jairo di dunia sepak bola ini cukup menarik. Kartu merah yang membuka peluang baru Jairo Riedewald baru aja terlibat insiden di laga antara Royal Antwerp dan Sint-Truidense VV yang berakhir dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, Jairo yang bermain solid di lini belakang dan mendapat rating 6. Dengan akurasi umpan 90 dan 3 sapuan, malah mendapat kartu merah di menit 91. Gara-garanya, pada saat tendangan bebas lawan, Jairo menahan bola yang seharusnya dilepas yang memicu kericuhan antara kedua tim. Ketika suasana semakin memanas, Jairo mengeluarkan pukulan ke wajah pemain lawan dan langsung diusir dari lapangan. Ini jadi kartu merah pertama sepanjang karier profesional Jairo, dan tentu saja hukuman ini membuatnya harus absen pada pertandingan Royal Antwerp melawan Klub Brugge pada 2 Februari 2025. Tapi ternyata ada sisi positif dari kejadian ini untuk timnas Indonesia. Dengan absen di pertandingan itu, Jairo punya waktu lebih banyak buat urus proses naturalisasinya yang artinya dia bisa segera datang ke Indonesia. Waktu lebih untuk proses naturalisasi berdasarkan jadwal setelah pertandingan melawan Klub Brugge, Jairo kemungkinan baru akan kembali bermain pada 7 Februari 2025 saat melawan Anderlecht. Rentang waktu antara 2 hingga 7 Februari ini bisa dimanfaatkan Jairo untuk menyelesaikan urusan naturalisasinya. Selama ini proses naturalisasi Jairo berjalan dengan baik meski masih membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah dan stakeholder terkait. Bukan hanya soal proses administrasi, Jairo juga sudah dihubungi langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kluivert mengajak Jairo untuk segera bergabung dan memperkuat timnas Garuda mengingat kualitas dan pengalaman yang dia miliki. Bahkan, Kluivert sudah menargetkan Jairo dan pemain naturalisasi lainnya, Ole Romani, untuk siap main di pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025, yang menjadi bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menegaskan bahwa proses naturalisasi Ole sudah hampir selesai, tinggal mengambil sumpah sementara Jairo masih dalam tahap pengurusan. Dari Ajax Amsterdam hingga Royal Antwerp, mungkin banyak yang belum terlalu familiar dengan nama Jairo Riedewald. Tapi buat para penggemar sepak bola, terutama yang mengikuti Liga Belanda atau Belgia, nama Jairo tentu sudah tidak asing lagi. Pemain berusia 28 tahun yang lahir di Amsterdam, Belanda ini memulai karier profesionalnya di Ajax Amsterdam, klub besar yang terkenal dengan akademi mudanya. Di Ajax, Jairo dikenal sebagai gelandang bertahan yang sangat kuat dengan kemampuan teknis yang cukup mumpuni. Dia jadi pemain reguler di tim utama Ajax dan menjadi salah satu talenta muda yang dijagokan pada masanya. Setelah menghabiskan waktu beberapa tahun di Ajax, Jairo kemudian merantau ke Inggris dengan bergabung bersama Crystal Palace di Premier League. Meski tidak tampil terlalu reguler, pengalamannya di Liga Top Eropa ini tentu saja menambah mentalitas juaranya. Setelah beberapa tahun di Inggris, Jairo melanjutkan kariernya di Belgia bersama Royal Antwerp. Di klub Belgia ini, dia mulai menemukan posisi idealnya sebagai bek tengah dan gelandang bertahan yang solid. Tidak heran kalau dia menjadi pemain penting di lini tengah Royal Antwerp, apalagi di musim ini dengan statistik yang cukup mengesankan. Kenapa Jairo dipilih untuk timnas Indonesia? Salah satu alasan kenapa Jairo dipilih untuk naturalisasi adalah karena dia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado. Selain itu, Jairo punya kualitas sepak bola yang sudah terbukti di Eropa dan itu menjadi nilai tambah besar untuk timnas Indonesia. Apalagi setelah berbicara langsung dengan Patrick Kluivert, Jairo semakin tertarik untuk membela timnas Garuda. Pelatih asal Belanda itu pun tidak ragu untuk mengajak Jairo bergabung. Dengan pengalaman yang sudah didapatkan di berbagai liga top Eropa, Jairo bisa jadi tambahan yang sangat berharga untuk timnas Indonesia. Selain kemampuan bertahan yang solid, dia juga punya visi permainan yang baik serta kemampuan mengontrol lini tengah.
Mentalitas juara yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun bermain di klub-klub besar Eropa juga bisa membantu timnas Indonesia untuk lebih kompetitif di ajang internasional. Harapan untuk masa depan timnas Indonesia punya pemain dengan pengalaman di liga-liga top Eropa seperti Jairo pastinya akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Apalagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dengan pemain seperti Jairo di lini tengah dan pertahanan, timnas Indonesia bisa menjadi lebih kuat, terorganisir, dan siap bersaing di level tertinggi. Selain Jairo, Ole Romen yang juga dalam proses naturalisasi diharapkan dapat bergabung dengan timnas Indonesia untuk memberikan kontribusi maksimal. Semoga proses naturalisasi kedua pemain ini berjalan lancar dan mereka bisa segera memperkuat timnas Garuda. Jadi, buat kamu yang sudah menunggu-nunggu siapa saja yang bakal jadi pemain andalan timnas Indonesia, jangan lupa untuk menantikan Jairo Riedewald. Semoga proses naturalisasinya berjalan mulus dan timnas Indonesia makin solid dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti dia. Timnas Garuda, ayo bawa prestasi ke level yang lebih tinggi. Gaji Patrick Kluivert versus Sintayong, siapa yang lebih cuan? Buat kamu yang selalu ikutin perkembangan timnas Indonesia, pasti udah gak asing lagi dengan dua nama pelatih besar ini, Patrick Kluivert dan Sintayong. Keduanya memiliki pengalaman dan prestasi yang tak diragukan, tapi apakah kamu tahu berapa gaji mereka sebagai pelatih timnas Indonesia? Penasaran kan? Yuk, kita bahas perbandingan gaji antara kedua pelatih top ini dan kenapa mereka layak dihargai tinggi. Siapa sih Patrick Kluivert? Sebelum ngobrolin soal gaji, mari kita kenalan dulu dengan sosok Patrick Kluivert. Kalau kamu penggemar bola, pasti nggak asing lagi dengan nama yang satu ini. Kluivert adalah mantan striker top asal Belanda yang kariernya cemerlang di beberapa klub besar Eropa seperti Ajax, Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan. Di Barcelona, dia menjadi salah satu pemain kunci, meraih berbagai trofi bergengsi, termasuk La Liga dan Liga Champions. Selain itu, Kluivert juga mencetak gol-gol penting di level internasional, salah satunya yang membuat Belanda mencapai semifinal Piala Dunia 1998. Setelah pensiun, Kluivert beralih ke dunia kepelatihan dan melatih beberapa klub besar di Eropa. Meskipun belum meraih sukses besar di level klub, pengalaman dan reputasi Kluivert sebagai pemain kelas dunia membuatnya sangat menarik perhatian PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Gaji Patrick Kluivert sekitar 1 juta euro per tahun. Nah, kita masuk ke bagian yang pasti banyak orang penasaran, berapa sih gaji Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia? Dari beberapa sumber yang ada, gaji Kluivert diperkirakan sekitar 1 juta euro per tahun atau sekitar 16 miliar Indonesian rupiah. Angka yang cukup besar bukan? Tapi jika melihat pengalaman dan reputasi yang dia bawa, angka tersebut sebanding banget. Gaji Kluivert yang cukup tinggi ini wajar, mengingat PSSI berharap banyak pada dia untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Kluivert diharapkan dapat memberikan arahan taktik yang solid, dan tentunya membawa mentalitas juara kepada pemain timnas Indonesia, terutama dalam ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Gaji Sintayong lebih terjangkau, tapi kualitas terbukti. Sekarang mari kita bandingin dengan Sintayong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan yang sudah lebih dulu menggebrak dengan hasil-hasil positif. Sintayong dikenal dengan taktiknya yang terorganisir dan pengembangan pemain muda yang luar biasa. Meski gajinya lebih rendah dibanding Kluivert, kualitasnya sebagai pelatih nggak bisa dianggap remeh. Gaji Sintayong diperkirakan sekitar 1 juta US dollar per tahun atau sekitar 15 miliar Indonesian rupiah. Meskipun lebih rendah sedikit dibanding Kluivert, gaji Sintayong tetap cukup besar dan sebanding dengan apa yang telah dia lakukan untuk timnas Indonesia. Sintayong telah berhasil mengubah wajah timnas Indonesia menjadi lebih solid, terorganisir, dan punya mentalitas juara terbukti dengan penampilan positif di kualifikasi Piala Dunia dan beberapa turnamen internasional lainnya. Kenapa ada perbedaan gaji? Lalu, kenapa sih gaji antara Kluivert dan Sintayong bisa berbeda jauh? Jawabannya cukup sederhana, pengalaman dan reputasi. Kluivert datang dengan segudang pengalaman di level tertinggi sepak bola internasional baik sebagai pemain maupun pelatih. Dia pernah bermain di klub-klub besar Eropa dan itu tentu berpengaruh pada gajinya yang lebih tinggi. Sementara itu, Sintayong meski sudah memiliki prestasi yang luar biasa, terutama dengan mengembangkan pemain muda Indonesia, tetapi kariernya lebih banyak berfokus di Asia.
Gajinya yang sedikit lebih rendah juga mencerminkan fakta bahwa dia sudah lebih lama berada di Indonesia dan memiliki lebih sedikit pengalaman di liga-liga besar Eropa. Namun, meskipun gajinya lebih rendah, kualitas dan hasil yang diberikan Shin Tae-yong sangat membanggakan. Mana yang lebih menguntungkan? Soal siapa yang lebih cuan antara Kluivert dan Shin Tae-yong sebenarnya sangat bergantung pada sudut pandang kita. Kluivert mungkin dibayar lebih tinggi, tapi itu juga karena dia membawa pengalaman internasional yang lebih besar. Sebagai pelatih kelas dunia yang pernah menangani klub-klub besar, gaji segitu memang sebanding dengan ekspektasi besar yang dipikulnya. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga nggak kalah hebat. Meski gajinya lebih terjangkau, hasil yang dia berikan ke timnas Indonesia sudah cukup signifikan. Keberhasilannya memimpin timnas Indonesia tampil solid dan lebih kompetitif di ajang internasional membuktikan bahwa kualitas pelatih tak hanya diukur dari berapa besar gajinya, tapi juga dari hasil yang dihasilkan. Gaji besar, harapan besar. Yang pasti, baik Patrick Kluivert maupun Shin Tae-yong keduanya memiliki kualitas luar biasa dan berperan penting dalam perjalanan timnas Indonesia ke depan. PSSI tentu berharap banyak pada keduanya untuk membawa timnas Indonesia semakin maju bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Jadi, meskipun ada perbedaan dalam hal gaji, yang penting adalah bagaimana kedua pelatih ini bisa membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Dengan kualitas yang mereka miliki, gaji besar yang mereka terima adalah investasi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ayo, Timnas Garuda! Kita dukung perjalanan timnas Indonesia di bawah arahan pelatih-pelatih hebat ini. Asisten baru Kluivert, Gerald van den Burg, si legenda Belanda yang siap bawa timnas U-Strip 23 terbang tinggi. Berita seru banget datang dari dunia sepak bola Indonesia, bro. PSSI baru aja ngumumin kalau Gerald van den Burg, legenda sepak bola Belanda, bakal jadi asisten pelatih timnas Indonesia U-Strip 23. Yap, lo nggak salah baca. Setelah Patrick Kluivert ditunjuk jadi pelatih utama, sekarang Van den Burg yang berusia 60 tahun ini bakal jadi tangan kanan Kluivert untuk ngebimbing timnas U-Strip 23 ke level yang lebih tinggi. Kalau lo penggemar bola, pasti udah kenal banget kan sama nama Van den Burg. Dulu dia adalah pemain top yang main di klub-klub besar Eropa kayak Ajax dan PSV Eindhoven. Selain itu, dia juga bagian dari timnas Belanda yang juara Piala Eropa 1988. Jadi, bisa dibilang pengalaman Van den Burg ini udah nggak diragukan lagi. Van den Burg udah lama terjun ke dunia pelatihan dan dia emang jago banget dalam ngebentuk pemain muda. Sebelum gabung dengan Kluivert, dia udah punya segudang pengalaman ngelatih tim muda di Eropa, kayak PSV Eindhoven U-Strip 19, Ajax U-Strip 18, dan U-Strip 21. Jadi, lo bisa bayangin kan gimana dia bakal ngebentuk pemain-pemain muda Indonesia jadi lebih siap dan berkualitas? Tugas pertama Van den Burg dan Kluivert jelas nggak gampang. Mereka bakal bawa timnas U-Strip 23 tampil di SEA Games 2025 di Thailand dan kualifikasi Piala Asia U-Strip 23. Tapi yang paling besar, mereka punya misi buat bawa Indonesia lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Gila, targetnya tinggi banget. Tapi dengan pengalaman dan kerjasama antara Kluivert, Van den Burg, Denny Lanzaat, dan Alex Pastoor, siapa tahu ini bisa jadi langkah awal Indonesia kembali jadi kekuatan di Asia. Gerald van den Burg gak cuma bakal ngajarin taktik dan strategi aja, tapi juga mentalitas juara yang udah dia rasain sendiri waktu jadi pemain. Bayangin aja, dia pernah jadi bagian dari tim Belanda yang juara Piala Eropa. Dengan pengalaman itu, pastinya Van den Burg bakal jadi mentor yang keren buat para pemain muda Indonesia. Jadi, kita semua tinggal nunggu aja gimana kiprah Van den Burg sebagai asisten pelatih timnas U-Strip 23. Semoga aja dengan filosofi sepak bola yang dibawa Van den Burg, kita bisa lihat timnas U-Strip 23 tampil lebih solid dan siap bersaing di level internasional. Yuk, kita dukung timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Let's go, Garuda!